Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Nufus dengan NIM 210501061 akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analisis Kinerja Simpang Bersinyal Studi Kasus Jalan Hasanuddin, Jalan Kamboja, Sumbawa Besar. Pendahuluan. Meningkatnya jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Sumbawa menyebabkan meningkatnya juga pertumbuhan kendaraan pribadi. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang cukup tinggi dan tidak sesuai dengan prasarana yang akan menjadi salah satu faktor permasalahan lalu lintas yang terjadi. Salah satu titik permasalahan lalu lintas kemacetan yang terjadi di kota Sumbawa Besar yaitu pada Simpang Bersinyal Jalan Hasanuddin, Jalan Kamboja yang berada di Kelurahan Bugis. Arus lalu lintas kota Sumbawa Besar pada jam kerja meningkat tajam dibandingkan waktu lainnya. Tingginya arus lalu lintas pada jam puncak memerlukan penanganan lalu lintas yang baik. Peningkatan intensitas lalu lintas dapat mengakibatkan simpang jalan tidak lagi mampu memberikan layanan yang baik melalui alat pemberi isyarat lalu lintas APIL. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penggunaan sinyal lalu lintas pada persimpangan antara lain: yang pertama, untuk menghindari kemacetan simpang akibat adanya konflik arus lalu lintas sehingga terjamin bahwa suatu kapasitas tertentu dapat dipertahankan bahkan selama kondisi lalu lintas jam puncak. Yang kedua, untuk memberi kesempatan kepada kendaraan atau pejalan kaki dari jalan simpang kecil untuk memotong jalan utama. Yang ketiga, untuk mengurangi jumlah kemacetan lalu lintas akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang bertentangan. Metode penelitian. Lokasi penelitian yaitu pada Simpang Bersinyal Jalan Hasanuddin Kamboja, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data lalu lintas diambil pada waktu puncak sebanyak 3 periode, yaitu pada pagi hari mulai dari pukul 6.30 sampai 8.30 dan di siang hari mulai pukul 12 sampai pukul 2 dan di sore hari pada pukul 4 sampai pukul 6. Pengambilan data dilakukan selama seminggu dari hari Senin sampai dengan Minggu dengan tujuan untuk mengetahui arus puncak. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera, aplikasi multi counter, pita ukur, formulir perhitungan pada MKJI 1997 dan laptop. 1. Data primer. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pencatatan secara langsung di lokasi meliputi: A. Data geometrik. Simpang data geometrik berupa lebar pendekat efektif FE, WE, lebar masuk, W masuk, lebar keluar, W keluar pada masing-masing pendekat. B. Data arus lalu lintas. Data arus lalu lintas adalah data arus kendaraan tiap-tiap pendekat yang dibagi dalam 3 arus, yaitu arus kendaraan lurus ST, arus kendaraan belok kanan RT, arus kendaraan belok kiri langsung LTOR. 2. Data sekunder. Data yang diperoleh dari instansi pemerintah atau lembaga lain, meliputi peta wilayah dan jumlah penduduk. Hasil pembahasan. 1. Arus lalu lintas perhitungan untuk masing-masing rasio kendaraan
yang membelok ke kiri dan ke kanan dapat dihitung dengan menggunakan rumus PLT sama dengan QLT dibagi Q total. 2. Arus jenuh dasar. Arus jenuh yang disesuaikan S yaitu besarnya keberangkatan antrian dalam pendekat selama kondisi tertentu setelah disesuaikan dengan kondisi persimpangan SMP atau jalan hijau. S sama dengan SO dikali FCS dikali FSF dikali FG dikali FT dikali FRT dikali FLT, di mana FCS faktor penyesuaian ukuran kota, FSF faktor penyesuaian untuk tipe lingkungan jalan hambatan samping. Yang ketiga, arus jenuh kendaraan tak bermotor, FG faktor penyesuaian kendaraan, FP faktor penyesuaian parkir, FLT faktor penyesuaian belok kiri, FRT faktor penyesuaian belok kanan. 4. Waktu antara hijau dan waktu hilang. CT sama dengan LEF tambah IEF dibagi FEF dikurang LAF dibagi FAF. 5. Waktu siklus. Waktu siklus adalah urutan lengkap dari indikasi sinyal antara dua saat permulaan hijau yang berurutan di dalam pendekat yang sama. A. Waktu siklus sebelum penyesuaian. B. Waktu hijau. C. Waktu siklus yang disesuaikan. 6. Kapasitas dan derajat kejenuhan. Kapasitas adalah jumlah lalu lintas maksimum yang dapat ditampung oleh suatu pendekat dalam waktu tertentu. Kapasitas untuk masing-masing pendekat adalah C sama dengan S kali G per C. Nilai kapasitas dipakai untuk menghitung derajat kejenuhan DS masing-masing pendekat. DS sama dengan Q per C. 7. Tingkat kinerja. A. Panjang antrian. Jumlah antrian yang tersisa dari fase hijau sebelumnya NQ1 dihitung berdasarkan nilai derajat kejenuhan dengan menggunakan rumus di bawah. B. Kendaraan terhenti angka henti NS, yaitu jumlah berhenti rata-rata per kendaraan termasuk berhenti terulang dalam antrian sebelum melewati suatu persimpangan. Dihitung sebagai berikut: 0,9 dikali NQ per Q dikali C dikali 3600. C. Tundaan pada suatu simpang dapat terjadi karena dua hal, yaitu tundaan lalu lintas DT. Yang kedua, tundaan geometrik DG. Geometrik jalan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan survei yang telah dilakukan selama 7 hari, yaitu pada hari Senin sampai dengan Minggu, dan dilakukan selama 6 jam, yaitu 2 jam pagi, 2 jam siang, dan 2 jam sore. Kemudian didapatkan jam puncak yaitu pukul 4 sampai dengan pukul 5. Kesimpulan dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa derajat kejenuhan pada simpang Jalan Hasanuddin, Jalan Kamboja untuk pendekat barat, pendekat selatan, dan pendekat timur
sebesar 0,53, 0,55, dan 0,56. Sehingga simpangan tersebut memiliki arus stabil dengan volume lalu lintas sedang. Kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas dan kepadatan lalu lintas sedang, tapi hambatan lalu lintas mulai berpengaruh kecepatan karena derajat kejenuhan berada di bawah angka 0,75. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih.